Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di depan untuk menyampaikan paparan mengenai budaya positif. Saya Titin Suryani, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bandung, mengajak Bapak Ibu untuk sharing. Bukan berarti saya yang paling bisa, bukan juga. Kita sharing saja. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian dan juga sekolah ini. Baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Tujuan aksi nyata saya di sini adalah yang pertama, terciptanya kemerdekaan murid yang disiplin dan merdeka. Kemudian yang kedua, tumbuhnya budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian seperti yang kita tahu, banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara yang diantaranya di sini, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, kemudian murid ibarat benih. Ya. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi Bapak Ibu, kita ibaratnya seorang petani yang merawat atau menjadikan anak didik kita menjadi seperti yang diinginkan tadi, yaitu ingin memuliakan anak ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, budaya positif yang menurut pengetahuan saya adalah penerapan budaya positif di sekolah akan membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal baik dalam keseharian. Menurut Bapak Ibu setuju apabila seperti itu, apabila dalam keseharian anak-anak memiliki sikap-sikap dan nilai-nilai positif? Setuju. Oke, kita lanjut. Nah, sejauh mana pemahaman saya tentang modul ini, saya akan memaparkan apa itu disiplin positif. Yang tadi disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu adalah prinsip mulia dalam diri seseorang. Jadi nilai-nilai positif yang begitu baik, yang begitu karakternya bagus, itu adalah nilai daripada kebijakan dan keyakinan kan. Kemudian posisi kontrol, bagaimana kita memposisikan sebagai yang pertama, apakah sebagai pemberi hukuman, kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, atau kita sebagai manajer. Bapak Ibu, apabila anak melakukan kesalahan, pernah kita memberi hukuman? Sering. Nah, yang sering Bapak Ibu lakukan di antara 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi, yang sudah dipaparkan tadi, yang mana yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu? Yang mana? Yang ini, apakah sebagai pemberi hukuman, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer, ya? Kadang-kadang sering pemberi hukuman. Sebagai pemberi hukuman. Oke, baik. Kalau sebagai pemberi hukuman selama ini, apakah anak setelah kita beri hukum, apakah masih melakukan kesalahan lagi? Ada perubahan. Bisa diberi contoh Bapak seperti apa perubahan yang terjadi apabila Bapak melakukan sebagai seorang pemberi hukuman? Sebagai contohnya itu, kalau misalkan anak mungkin melakukan sebuah kesalahan, misalnya sedang bercanda dengan anak temannya mungkin ya, nah saya tegur, kemudian mungkin hukumannya supaya dia itu merasa ada rasa bersalah
ya misalkan memberi motivasi juga bisa gitu ya. Terus juga memungut sampah mungkin ya, supaya juga menjaga kebersihan, mungkin itu salah satunya, supaya gerak juga gitu. Iya, baik. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dadan sudah memberikan penjelasan mengenai pemberi hukuman. Bagaimana apabila kita sebagai sebagai pembuat orang itu merasa bersalah? Pernah nggak Bapak Ibu? Ya. Pernah. Seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai orang yang membuat orang itu merasa bersalah? Boleh Pak Eko, silakan Pak Eko. Pengalaman aja ya. Pakai mic? Gak usah, suara sudah lantang. Baik. Ya, jadi kalau kita menghadapi anak ya, terutama anak itu kan pasti saja setiap hari itu ada saja anak yang melakukan kesalahan. Ya. Nah, bagaimana mengarahkan kita anak itu merasa bersalah? Ya, kita ibaratkan bahwa yang dia lakukan itu kalau terjadi pada, misalkan dia melakukan pada orang lain, bagaimana kalau dia merasakan? Itu salah satunya feedbacknya gitu ya. Iya. Feedback daripada apa yang pernah dia lakukan itu, bagaimana kalau dia terjadi pada orang lain atau sebaliknya. Iya. Mungkin menurut saya itu saja dulu. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Eko. Ada juga yang lain yang sudah melakukan seperti itu? Mungkin ada yang sama juga ya. Oke. Nah, bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu lakukan apabila ketika anak itu bersalah kita rangkul sebagai teman? Ada yang sudah melakukannya? Sudah melakukannya pasti ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan? Atau apa sih pengalaman Bapak Ibu yang sudah dilakukan ketika anak bersalah kita jadikan teman? Mungkin Bu Prilly sudah melakukan apa terhadap anak ketika anak itu bersalah? Kalau misalnya anak bersalah, biasanya diajak ngobrol dulu untuk tahu kenapa si anak itu bisa nangis. Kadang kan itu suka alasannya A, B, C, ternyata ditulis. Jadi saling pendekatan antara guru dengan murid teman aja gitu. Jadi biar apa yang dia rasain bisa tercurahkan ke gurunya. Jadi gurunya juga bisa menanganinya dengan baik. Ya, bagus sekali ya Bu Prilly. Terima kasih Bu Prilly, tepuk tangan Bu Prilly. Oke. Bagaimana sikap Bapak Ibu menjadi seorang pemantau? Sudah dilakukan belum Bapak Ibu? Iya. Boleh Bu Erma silakan mengemukakan pendapatnya. Bagaimana yang Ibu lakukan sejauh ini menjadi seorang pemantau? Setiap hari memantau siswa. Gerak-geriknya, sikapnya ya. Kemudian tidak hanya satu. Saya dipantau dari kelas 7 sampai kelas 8, kelas 9 sampai 8. Dalam mana anak itu apa enggak? Ya. Itu dari kelas 7 memantau anak kelas 7, ada perubahan dari SD ke SMP-nya. Ya, betul sekali ya. Jadi pemantau itu, jadi kita memantau bagaimana perkembangan peserta didik kita atau murid kita sudah berkembang atau tetap ya, atau bahkan menurun. Jadi kita bisa menjadi sebagai teman untuk mencurahkan bagaimana apa yang terjadi, mengapa bisa begitu. Kemudian yang berikutnya adalah seorang manajer. Ini di antara posisi ini menurut Bapak Ibu yang mana yang paling baik? Sebagai apa yang paling baik? Di antara satu pemberi hukuman, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau atau seorang manajer? Sebagai teman. Ketika merasa dia itu bersalah. Ketika merasa bersalah. Baik. Yang posisi kontrol yang paling bagus kita di kelas adalah sebagai manajer, ya. Jadi bagaimana manajer itu mengkondisikan siswa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi
kita memberikan konsekuensi atau memberikan nasihat. Jadi kitalah yang sebagai seorang guru itu, sebagai seorang pendidik, memposisikan diri sebagai manajer. Jadi seorang manajer itu menguasai apa yang dia kelola di kelas pada saat itu. Baik, kita lanjut. Nah, berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu pada dasarnya butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah butuh kekuasaan atau penguasaan. Bapak Ibu sering melihat kejadian daripada keseharian kita pada saat mengajar. Anak-anak itu berbuat sesuatu itu kadang-kadang ya dia itu seperti rasa ingin rasa ingin dicintai atau rasa ingin dikasih sayang oleh guru itu kadang-kadang ada dari perbuatan mereka yang bikin kita bikin orang lain itu merasa anak itu begitu gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi cari perhatian. Ibu mungkin pernah mengalami kejadian pada saat di kelas anak itu mencari perhatiannya dalam bentuk seperti apa ini? Sering bertanya. Boleh Pak Eko silakan. Ya ini apa ya, real ya. Ya, really. Itu ada satu siswa kelas 9B, ada sama Pak Dwi, itu bagus. Ya. Jadi dia itu sepertinya memang di rumah kurang diperhatikan oleh keluarganya, anaknya. Di sekolah pun sama. Pengen diperhatikan baik temannya, oleh gurunya. Perilakunya ya seperti itu, dia kadang-kadang cari sensasi. Bahkan saya pernah ini anak itu, dia tuh ke sekolah mainan korek, mainan asbak gitu kan. Nah itu saya lihat memang anak itu memang perlu diperhatikan. Tapi setelah kita tangani dengan baik, pernah dia berubah. Sekarang dulu jadi paham. Karena apa? Perhatian dari guru. Jadi ini contoh real ya, konkret bahwa ada siswa yang memang betul-betul pengen diperhatikan, pengen bisa ya. Betul. Terima kasih. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menuntaskan atau menyelesaikan masalah dari semua permasalahan yang kita hadapi di sekolah itu dengan segi restitusi. Yang pertama dari segi restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu nanti kita bahas. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa? Motivasi apakah yang mendasari tindakan? Ketika Ibu datang ke pelatihan ini, ingin apa? Ingin ilmunya atau ingin piagamnya atau ingin apa? Ilmunya. Bagus ya. Kemudian apakah
yang tulus atau memang punya prinsip kalau belajar itu sepanjang hayat? Mana? Tentunya yang paling positif ya. Ingin tahu lebih banyak. Jadi semakin ilmu itu semakin digali, semakin merasa kurang bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan ilmu yang ada di hamparan bumi ini gitu ya. Jadi ilmu itu luas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang atau terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tentu ya. Iya, karena bentuk profesionalisme ya. Jadi jelaskan alasan Anda mengapa tidak ada teguran walaupun salah ya. Kemudian tidak pernah ada panggilan walaupun kita sering terlambat. Tapi kita walaupun ada misalnya seseorang yang sering terlambat tapi tidak ditegur. Tapi kita sebagai seorang guru tetap tepat waktu melaksanakan mengajar setiap saat pada saat dari pembelajaran. Bagaimana sikap Bapak Ibu menghadapi demikian? Terus Guru yang tulus ya, guru yang tulus untuk belajar bahwa murid Saya ingin anak-anak tidak sia-sia datang sekolah, apalagi aku tidak sampai tak mengajar atau masuk tugas, gitu ya. Karena anak-anak datang sekolah kan ingin menambah ilmu ya, kalau kita biarkan atau kita tidak mengajar dengan baik, kasihan anak-anak. Iya, bagus sekali Ibu ya. Niat kita tulus ya sebagai seorang pendidik ingin mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu yang kita miliki. Semoga nanti kedepannya menjadi generasi yang bermanfaat. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Lalu strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Jadi Bapak Ibu, supaya anak-anak yang datang ke kelas kita itu tepat waktu sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya, Bu Yuni silakan. Misalkan kalau kesiangan mengingatkan supaya mereka bisa disiplin gitu, tidak kesiangan lagi besoknya. Ya, lalu setelah diingatkan, bagaimana murid tersebut? Apakah lebih baik atau bagaimana? Melakukannya karena mereka kan punya tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah ingatkan, pasti siswa tersebut akan mengikuti kita karena sudah diingatkan bahwa besok tidak boleh kesiangan lagi. Itu kan merupakan disiplin. Terima kasih Bu Yuni. Sekarang Bu Yuni. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pernah melakukan strategi. Silakan Bapak Ibu. Iya, boleh diborong sama Ibu dari tadi. Strategi itu kan teknik kita ya, Iya. supaya anak itu betul-betul sadar akan pentingnya atau menanamkan kedisiplinan buat diri sendiri. Iya. Kalau saya menanamkan itu adalah dengan memberikan pentingnya satu kedisiplinan, kejujuran gitu ya, karena itu adalah modal untuk dia mengaju atau menghadapi masa depan supaya lebih sukses lagi gitu. Betapa pentingnya suatu kedisiplinan gitu. Disiplin kan banyak ya, kalau di Taman Swa ada namanya swadisiplin gitu ya. Jadi dari diri sendiri dulu gitu ya. Disiplin apa? Disiplin waktu, bangun misalnya, makan misalnya, belajar misalkan. Jadi itu menjadikan suatu kebutuhan kedisiplinan itu. Iya. Ya, bukan kewajiban lagi tapi kebutuhan. Jadi strategi saya untuk membiasakan anak belajar disiplin, menanamkan disiplin adalah untuk menjadikan kedisiplinan itu adalah suatu kebutuhan. Sip. Ya. Tepuk tangan dong buat Kak Eko. Jawabannya sangat
hadir mengajar ikhlas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian? Nah, ini di kelas kita, Bu, manakah motivasi yang paling kuat? Yang tadi ya, kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya, Ibu, Bapak. Tidak ingin ditegur atau ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, atau memang sadar diri? Sadar diri ya. Jadi yang kita lakukan sudah dengan sadar pada diri sendiri, dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus mengembangkan si anak supaya juga sadar diri juga pada disiplin. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu seperti apa ya? Di sini ada tampak seperti ya, jika yang menyangkut dengan rasa hormat nih, tampak seperti datang tepat waktu. Setuju tidak, Bapak Ibu? Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Setuju? Tuh. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Setuju tidak? Nah, ini berarti nilai kebajikan ini harus tampak seperti, tidak boleh tidak tampak seperti. Karena kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Itu kan bukan nilai kebajikan dan keyakinan kelas ya. Kemudian tak acuh kepada teman lain dan guru, itu tidak boleh. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, itu tidak boleh ya. Karena di sini nilai kebajikannya dia tidak menghormati. Berarti dalam nilai kebajikan di sini yang harus tampak adalah tampak seperti ya. Kemudian dari bekerja, tampak bekerja itu harus bagaimana? Yang pertama, tekun bekerja dan menyimak guru. Betul tidak, Bapak Ibu? Dia harus bekerjanya si anak itu tekun ya, tekun bekerja dan menyimak guru, bukan tidak tampak seperti ini, tidak mendengarkan guru dan acuh tidak acuh. Ini tampil di sini menunjukkan bagaimana hal yang harus dan tidak, Ibu dan Pak. Menyerahkan tugas tepat waktu, betul tidak? Betul kan? Bekerja harus tepat waktu. Jadi memberikan hasil yang terbaik ya. Atau asal-asalan mengerjakan tugas. Jadi anak itu kalau nilai kebajikannya berarti harus tampak seperti ya. Jadi tekun bekerja dan menyimak, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu dan memberikan hal terbaik ya. Kemudian bagaimana dengan rasa diterima dan dimiliki oleh sang anak apabila tampak seperti atau tidak tampak seperti? Apabila tampak seperti, melibatkan semua anggota kelompok. Apabila Bapak Ibu di kelas sering atau hanya mengucilkan salah satu teman kita, kalau semua kelompok memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, itu harus jadi tampak seperti ini. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di format ini, nilai yang harus kita yakini sebagai nilai kebajikan adalah nilai yang tampak seperti. Nah, berikutnya bagaimana yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Apabila Bapak Ibu mendengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini berarti kata-kata yang terdengar ini adalah satu hal yang nilai-nilai positif yang apabila anak misalnya membutuhkan atau anak itu melihat satu anak yang lain kesulitan, berarti
peduli. kepada sama Ya, berarti ada rasa kepeduliannya terhadap temannya, jadi punya rasa empati. Itu berarti nilai-nilai positif yang sudah ada, berarti sudah melekat pada jiwa anak itu ya. Manakala ada anak lain yang kesulitan, dia berkata, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama misalnya. Atau semangat ya. ya, terima tolong ya, permisi. Sering kita mendengar permisi Bapak Ibu, saya mau ke belakang ya. Nah, itu juga adalah sebuah respon positif atau nilai-nilai menangkap anak itu akan melakukan sebuah hal. Atau berterima kasih pada saat dibantu temannya ya. Itu adalah hal yang kecil, namun apabila berkurang daripada kebiasaan hal itu, anak itu akan menjadi sombong ya. Betul. Ya. Betul ya. Jadi ketika anak itu mau minta tolong harus dengan kata permisi ya, atau minta tolong ke teman bapak, ke temannya atau ke bapak ibunya. Nah itu yang terdengar ya. Terus bagaimana dengan yang terlihat? Nah di sini apabila melihat orang lain dalam kesulitan, anak itu harus berempati terhadap perasaan orang lain. Ada yang orang yang meninggal, misalnya kedua orang tuanya atau saudaranya, salah satu di antaranya ada yang sedang berduka cita. Pada saat anak itu berempati pada orang lain, berarti anak itu tidak boleh misalnya menyanyi di depan dia gitu ya. Nah seperti itu mungkin. Kemudian memegang barang-barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Sering kita lihat Bapak Ibu, anak yang di kelas apabila meminjam buku, nah berarti kan Bapak Ibu sering melihat kejadian ini ya. Coba anak apakah sudah pernah melihat anak melakukan hal-hal di luar yang saya ketik di sini dalam hal yang terlihat, misalnya memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengar dengan suasana dengan sesama, kemudian senantiasa berbuat baik. Apakah pernah Bapak Ibu menyaksikan hal yang serupa atau di luar hal yang seperti ini? Pernah Bu, mungkin hal yang terlihatnya mungkin ketika anak sedang berkelompok, mungkin ya, misalnya saya mengajar sejarah Indonesia itu untuk membuat peta, mungkin melihat kekompakan anak, kemudian juga ketika melihat anak itu kerjasama gitu ya. Kalau yang terdengar mungkin seperti ucapan terima kasih dalam meminjam alat-alat untuk peralatan kelompoknya gitu dan lain-lain. Kalau dalam berperilaku juga mungkin ya sopan santunnya ketika dia ingin permisi atau apapun itu kan bisa terdengar juga, dan juga terlihat perilakunya itu sopan dan etikanya baik. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi atau melihat sikap positif seperti itu, Iya. Bapak Ibu akan bagaimana pada siswa tersebut? Bangga sekali melihat kelakuan atau etika dari siswa yang memiliki sopan santun yang baik. Betul saya Bapak Ibu. Tentu saja kita akan merasa senang ya, melihat, mendengar perlakuan, perkataan, tindakan, pikiran anak-anak atau peserta didik kita manakala sesuai dengan nilai-nilai positif. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Oke. Kemudian perilakunya senyum ramah, ya, memberikan salam. Suka Bapak Ibu disalami sama siswa? Sering? Ya, bahkan itu menjadi kebiasaan. Ya. Apakah Bapak Ibu suka berdiri di depan pada saat pagi? Nah, apa ya? Untuk melakukan selamat pagi, kita melakukan salaman dengan anak itu adalah merupakan kebiasaan positif. Kemudian ini sudah ya terdengar, terlihat dan berperilaku. Kemudian bagaimana bersifat positif tadi, Bapak Ibu apabila tadi sudah menyimak yang tampak seperti atau tidak tampak seperti, Bapak Ibu lebih cenderung ke mana? Tampak seperti. Jadi harus tampak seperti, itulah nilai-nilai positif. Nah, kita melanjutkan bagaimana kebutuhan dasar manusia.
Nah, di sini ada contoh kasus Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Bagaimana jawaban Bapak Ibu apabila seorang anak yang lari kejar-kejaran ke jalan raya di sini untuk mendapatkan, menurut Bapak Ibu, ingin penguasaan kah, cinta dan kasih sayang kah, kesenangan atau kebebasan? Ingin kebebasan. Bisa dijelaskan mengapa Bapak Ibu memilih kebebasan? Semua yang jawab kebebasan. Ya. Menurut saya si anak tersebut nggak mau terpaku di dalam kelas. Soalnya kalau di dalam kelas kan kalau anak mereka kayak cuma nyanyi, terus begitu mungkin terus bermain di dalam kelas. Jadi ingin yang bebas menurut dirinya. Jadi nggak mau yang Tuh ya, tepuk tangan dong buat Ibu Prilly. Ya, itu salah satu yang dilakukan oleh siswa apabila dia berlaku di luar hal yang wajar yang lainnya ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat di sini di LMS. Benar. Nah, apa jawaban yang benar? Nah, aku senang main kejar-kejaran. Kalau Ibu menjawab cinta kasih, salah ya. Kemudian kalau Ibu menjawab kemudian Bapak Ibu menjawab terima kasih. Nah, Ibu kejar aku karena tadi ingin mendapatkan kasih sayang ya. Kalau aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, di sini apa jawabannya? Kebebasan bukan. Yang betul adalah penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jawabannya apa? Nah, jadi yang betul adalah kebebasan. Ya, itu. Kemudian di sini ada juga kasus. Kalau Ibu, ini ada kesalahan teknis. Nah, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu menurut Bapak Ibu apa? Cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Coba kita klik, betul tidak? Jawabannya adalah kesenangan. Ya. Nah, di sini Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Cinta dan kasih sayang. Betul Bapak Ibu, tepuk tangan dong. Karena Bapak Ibu sudah menjawab betul ya. Nah, ini ada soal. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai
Betul, ya jawabannya adalah kesenangan, ya karena dia bilang belajar lomba itu seru kan, ya. Ya. Oh, lihat dari kata-katanya. Iya, Bu. Iya. Kita lanjut. Masih mau lanjut Bapak Ibu? Oke. 1 jam ya Bu. Iksan siswa kelas 10 SMA karakter mulia. Dia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat, mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya kepada guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain. Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat, mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu Iksan berubah ingin menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang terpenuhi pada Iksan sehingga membuatnya berubah? Ya, Percaya diri. kepercayaan. Kemudian ada yang melihat lagi? Ini diantaranya kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Ya, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Alasannya Bapak mengungkapkan cinta dan kasih sayang? Karena gurunya memberikan kepercayaan kepada Iksan untuk mengganti yang tadi, mengganti Ya. siswa yang sakit. Tuh ya. Jadi ketika anak itu diberikan rasa percaya diri, maka dia akan tumbuh rasa ingin mengembangkan diri sehingga penuh dengan motivasinya. Dia sadar diri bahwa saya punya potensi nih, saya bisa untuk debat, untuk lomba, untuk menguasai lomba itu ya, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang berbakat. Tepuk tangan dong untuk semua jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan. Baik, kita lanjutkan ke materi presentasi. Tadi sudah. Oke. Kebutuhan dasar tadi itu ada penguasaan ya Bu, cinta kasih, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana segitiga restitusi, apakah kita sudah melakukannya atau kita sudah melakukan tapi kita tidak tahu kalau itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada demonstrasi kontekstual saya yang mencontohkan bagaimana segitiga restitusi. Contoh bagaimana segitiga restitusi ya Bapak Ibu.
dari mengubah identitas itu misalnya ketika kita melihat kasus, Bapak Ibu pernah mengenali kasus di dalam kelas? Pernah? Contohnya kasus apa? Saling bully. Oke. Dari saling bully itu apakah Bapak Ibu bertanya kepada anak bagaimana saling bully? Mengapa bisa terjadi saling bully? Oke, atau Bapak Ibu bisa menceritakan pada saat pembulian itu terjadi, bagaimana awal mulanya itu kejadiannya, tolong bisa diceritakan. Kalau misalnya ngebully sih biasanya tuh dari dari sindiran-sindiran kecil, dari sindiran-sindiran lama, ada sindiran-sindiran mulai ke para tua, akhirnya hasilnya ke fisik. Jadi Nah itu ya. Jadi dari Kasus-kasus kejadian tadi kita identifikasi bagaimanakah kita sudah menstabilkan identitas atau belum. Kita lanjut dulu ya Bu, nanti akan saya sajikan video bagaimana saya melakukan segitiga restitusi. Kemudian validasi tindakan, membuktikan tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini sebentar. Tadi sudah kebutuhan dasar, sekarang keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan orang kelas itu Bapak Ibu kita buat? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa ya? Bayangan dalam Bapak Ibu keyakinan kelas itu seperti apa? Kalau menurut saya, karena keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kelas yang mana pada saat kita akan mengajar dikondisikan bagaimana kelas itu akan diproses dalam keseharian seperti itu. Apakah Bapak Ibu sudah juga melakukannya? Sudah melakukan keyakinan kelas gitu. Di kelas 7A yang pertama pada saat Ibu datang harus bagaimana selanjutnya untuk kesehariannya ya? Ya, itu kesepakatan kelas yang kita bentuk antara siswa dan guru ya, supaya pembelajaran itu bagaimana Bu? Kenapa keyakinan kelas itu dibentuk? Iya, itu ya. Jadi supaya anak-anak kita ya berada di posisi yang kondusif dan interaktif untuk mewujudkan bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di dalam kelas, sehingga itu menjadi suatu hal yang biasa atau menjadi pembiasaan yang positif ya Pak Ibu. Itu keyakinan kelas. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu sendiri? Saya akan memberikan demonstrasi yang pernah saya lakukan dalam mengatasi masalah di kelas ya Bu. Bentar saya cari dulu filenya. Demonstrasi yang nanti sama dengan kesepakatan. Iya, jadi aturan-aturan yang kita buat sama siswa
dan guru, kita sepakat kelas ini supaya disiplin itu bagaimana. Misalnya kalau yang pernah saya lakukan, satu, anak harus hadir tepat waktu, begitu juga gurunya ya. Kemudian yang kedua, misalnya berpakaian rapi dan sopan ya. Itu kan sudah ya, sudah kita lakukan, bahkan mungkin kita juga sering menegur anak yang keluar bajunya harus dimasukkan. Itu kan sudah sepakat bahwa itu tidak baik ketika kita melihat anak melakukan atau bajunya itu keluar. Ya, jadi kan kesepakatan kelas kita itu tidak boleh ada baju yang keluar, harus rapi dan sopan. Nah, berarti dia sudah melanggar ketika anak tidak melakukannya. Seperti itu, Bapak. Baik, demonstrasi yang saya lakukan itu ya Bu, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Demonstrasi kontekstual. Ini Bapak Ibu yang pernah saya lakukan dalam penanganan anak. Ya, boleh Pak? Misalkan, Ya. yang dimaksud dengan segitiga itu yang gimana? Ya, akan saya jelaskan di sini. Restitusi adalah proses bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman, bagaimana kita menciptakan lingkungan atau kondisi kondusif di mana langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama tadi mengidentifikasi, yang validasi identifikasi. Ini contohnya. Tolong slide. Suaranya nggak kedengeran ya? Ini anak kasusnya dia tidak memakai sepatu hitam. Ketika dia tidak memakai sepatu hitam, saya tidak langsung menegurnya di depan kelas. Saya memanggilnya di luar kelas dengan cara menanyakan, apakah kenapa kamu dipanggil ke ruangan ini? Dia tidak menyadari, pada awalnya dia tidak menyadari apa kesalahannya. Coba kamu lihat sepatu yang kamu pakai. Dia memakai sepatu putih, kan seharusnya di sini adalah sepatu hitam yang dipakai. Nah, saya tidak memakai sepatu putih, Bu. Nah, ketika kita menyuruh, coba kamu lihat ke bawah. Nah, berarti kita sudah memvalidasi identitas kesalahan anak tersebut. Ya. Yang kedua yang saya lakukan setelah dia menyadari kesalahannya, kamu tidak memakai sepatu hitam. Terus apakah tindakan kamu betul atau tidak? Saya bertanya seperti itu. Saya sudah melanggar aturan sekolah, Bu. Nah, berarti si anak itu sudah menyadari kesalahannya. Yang kedua itu yaitu menyadari kesalahan dirinya. Nah, setelah menyadari kesalahan dirinya, saya mencoba, ketika kamu melanggar aturan sekolah, apa yang kamu lakukan dan bagaimana solusinya? Dia menjawab, saya tidak akan mengulanginya kembali dan solusinya saya itu pada saat itu menanyakan, kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Katanya sepatunya dicuci pada saat malam, dipakai karena kotor. Waktu itu ya kehujanan basah, kemudian jadi langsung dicuci dan pada saat pagi tidak bisa dipakai sepatunya. Kenapa? Tidak karena aku basah katanya. Nah, berarti kesalahan anak di situ ya. Kita validasi bahwa mereka sudah salah dengan tidak memakai sepatu hitam itu. Nah, untuk mengidentifikasi kesalahannya, dia menyadari saya tidak memakai sepatu hitam dengan aturan sekolah bahwa harus memakai sepatu hitam. Nah, setelah anak itu menyadari,
sehingga pada akhirnya saya mengakui bahwa tidak semua anak semua anak pernah melakukan kesalahan ini, ya. Jadi anak itu dengan seperti itu tidak merasa terbebani, ya Bang, Bapak Ibu, dengan kita melakukan hal itu. Apakah anak itu ada pendekatan mental tidak? Kita ada pendekatan tidak? Ada pendekatan. Jadi si anak tidak merasa diadili, kan? Jadi kita berbuat sebagai manajer di situ sudah memvalidasi kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan mencari solusinya sendiri. Nah, hal itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, supaya dalam segitiga restitusi ini, yang pertama tadi identifikasi, ya, yang kedua menyadari, dan yang ketiga bagaimana membangkitkan solusinya. Nah, ini kita tonton dulu sampai beres. Nah, juga di sini ada kasus yang kedua, anak pulang sebelum waktunya. Di situ saya juga bertanya mengapa pulang sebelum waktunya. Anak menjawab, karena alasan saya pulang sebelum waktunya, saya sudah melakukan tugas, katanya. Sebelum tiba pulang, kenapa saya pulang? Karena saya sudah merasa melakukan tugas, sudah mengumpulkan, sedangkan pada saat itu gurunya tidak hadir, sehingga anak tersebut melakukan inisiatif sendiri. Karena saya sudah melakukan tugas, saya pulang, ya, setengah jam sebelum jam pulang. Nah, ini diketahui oleh IGR, ya, anak tersebut sudah pulang, maka saya melakukan tindakan. Tindakannya ditanya mengapa bisa terjadi seperti itu, kemudian anak mengemukakan alasan. Setelah mengemukakan alasan, berarti dia mengidentifikasi, memvalidasi identitas dia, ya. Kemudian mengidentifikasi kesalahannya tadi, sudah merasa bersalah bahwa dia pulang tidak tepat waktu. Nah, itu berarti memvalidasi kesalahan, ya. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, solusi itu sendiri dia yang mencari solusinya, bagaimana ke depannya supaya sebagai seorang yang salah itu ke depannya akan menjadi benar. Nah, setelah itu, setelah menyadari kesalahannya, anak akan merasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Tadi dari kasus yang sudah saya contohkan, apakah Bapak Ibu punya kasus yang sama dengan saya? Banyak ada. Kemudian Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika menangani kasus tersebut? Misalnya langkah-langkah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ada kesesuaian di sini? Ya, Bapak, ya. Coba Bapak kemukakan apa langkah Bapak yang sudah Bapak lakukan sehingga anak tersebut merasa bahwa dirinya tidak ditekan, atau bagaimana penanganan Bapak di dalam keseharian? Ya, baik. Mungkin diambil contoh kasus mungkin ya dari ketidakrapihan menggunakan seragam gitu ya. Ya. Nah, mungkin anak tersebut mengeluarkan baju gitu ya. Nah, saya panggil dulu secara intern Bu, mungkin Ya. tidak di depan umum. Nah, kemudian ditanya apa kesalahannya, mungkin hampir sama dengan yang tadi ditunjukkan di video ya Bu ya. Ya, ditanya apakah kesalahan dari
dengan dia gitu ya. Setelah dia menyadari apa kesalahannya mungkin dari segi penampilan baju gitu ya. Nah, mungkin saya tanya apa solusi untuk kedepannya supaya anak itu tidak terkesan dihukum gitu, tapi dia memperbaiki diri, introspeksi dirinya. Nah, setelah itu mungkin kedepannya kita pantau. Nah, sebagai gurunya apakah ada perubahan dari sikap dia untuk solusi itu paling untuk contoh kasus dari kedisiplinan seragam. Iya, baik. Terima kasih Pak Danang sudah memperkenalkan apa yang sudah Bapak lakukan. Baik, saya menjelaskan kembali bagaimana segitiga restitusi itu bagaimana ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas itu yang dari contoh demonstrasi yang sudah saya lakukan, yaitu seperti bertanya begini. Seorang manusia itu biasa melakukan kesalahan. Ya. Menurut kamu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan sehingga dipanggil pada saat ini? Nah, mungkin seperti itu contoh daripada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah saya bertanya apa yang sudah saya lakukan, kemudian anak pasti menjawab ya. Kesalahan yang dia lakukan adalah tadi tidak memakai sepatu. Nah, itu berarti dia sudah tahu apa yang tindakan apa yang dia lakukan. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana dengan keyakinan sekolah ini? Bagaimana dengan aturan ini? Apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Kita pertanyakan tadi, kamu berperilaku seperti ini sudah sesuai dengan norma yang di sekolah? Nah, anak itu kan jadinya tahu sendiri. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melanggar ini, dan saya akan mencarikan solusinya dan kemudian ke depannya dia akan berbuat seperti apa. Ya, itu mungkin yang saya paparkan dalam mengenai budaya positif. Ya, semoga bisa menjadikan bekal ilmu yang baik untuk kita semua ya, terutama untuk saya pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi terus menjadi manusia yang bermanfaat untuk di sekitarnya. Bapak Ibu juga silakan sekarang dibuka kembali angkatan ke-8 untuk calon guru penggerak. Semoga Bapak Ibu yang mendaftar calon guru penggerak saya doakan lulus. Insya Allah kita akan sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan atau saya berperilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan. Semoga Allah SWT membalas apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum